Jadi di sini saya akan menjelaskan detail tentang struktur organisasi IT ya di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan, gitu ya. Kalau tadi yang saya bilang kalau sebelumnya kalau bukan di perusahaan kan atau misalnya di pendidikan gitu ya atau di perusahaan tempat usaha atau di apa namanya perusahaan kecil biasanya untuk apa namanya bagian-bagian IT ini tidak bisa ya kalau untuk skalanya kecil gitu ya. Tapi kalau udah perusahaannya besar, organisasinya besar, biasanya akan dibagi-bagi terkait dengan apa namanya struktur yang ada di ini ya perusahaan. Begitu juga selain apa namanya selain IT ntar di HRD juga akan dibagi-bagi lagi gitu ya. Tapi kita lingkupnya di ini aja apa di apa IT gitu ya karena kita kan terkait ini ya fakultasnya fakultas IT gitu. Jadi setidaknya nanti kita fokus di sini. Nah, dari sini kita bisa melihat nanti kita passionnya sukanya di mana nih gitu ya. Kita suka ke IT aplikasi and development atau ke IT network and infrastruktur gitu ya. Nanti kalian tinggal mapping ke diri kalian sendiri gitu ya. Sejauh mana kamu lebih sukanya di mana gitu ya. Terus lebih banyak menguasai di bidang apanya gitu ya. Jadi nanti kalau emang sudah ketahuan kalian bisa apa fokuskan gitu ya, fokuskan terus benar-benar diasah terus ya terkait dengan ilmu yang kalian emang passionnya di situ gitu ya. Oke, dari sini mungkin kan di sini awal di apa suatu perusahaan pasti ada presiden direkturnya ya atau ada ownernya ya yang punyanya. Nah, nanti dia akan apa mengepalai manajer-manajernya ya atau kayak manajer IT, manajer HRD dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti terkait dengan presiden direktur gitu ya, general manager, terus ada lagi misalnya apa namanya direksi gitu ya. Itu masuk kategori apa namanya manajer level tinggi ya, istilahnya manajer tingkat atas gitu ya. Nah, terus kalau yang manajer tingkat menengah, nah ini posisinya di sini ada kepala IT ya, ada kepala HRD atau manajer HRD, gitu ya. Ada manajer keuangan dan sebagainya. Itu manajer tingkat menengah. Nah, nanti di bawahnya lagi biasanya ada supervisor ya. Kalau di sini kan langsung nih ke bagian-bagian. Itu biasanya nanti ada lagi di bagian operasional. Nah, supervisor ini masuk kepada ini ya, masuk ke kategori manajer tingkat bawah lah ya, gitu. Nah, jadi dia termasuk manajer juga supervisor ya, tapi dia tingkat bawah gitu. Nah, itu biasanya akan meminta report harian ya, report harian akan monitoring report hariannya gitu ya. Jadi nanti terkait dengan operasional semua akan report ke supervisor. Nah, nanti yang terkait dengan report menengah gitu ya, jangkanya agak lebih panjang gitu ya. Nah, ini itu manajer tingkat menengah. Nah, nanti yang strateginya udah jangka panjang ya, ini biasanya udah di terkait dengan apa strategi-strategi dan sebagainya ini adanya ada di tingkat atas ya, manajer tingkat atas gitu. Nah, oke, kita ke bawahnya. Nah, di sini kita fokus di IT ya, kepala IT. Kepala IT nanti tugasnya apa sih biasanya kepala IT ini? Nah, kepala IT ini biasanya nanti di situ akan ini apa namanya membagi tugas kepada bawahan-bawahannya gitu ya, staff-staffnya yang di bawah kontrolnya dia gitu. Nah, terus juga selain itu dia akan menjembatani gitu ya kebutuhan-kebutuhan dari
yang di operasionalnya gitu. Akan menjembatani ke ownernya atau ke GM-nya atau ke direkturnya gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan yang akan dibutuhkan di operasionalnya gitu ya. Terus dia juga akan mencoba ini ya, mengkomunikasikan antara bagian-bagian, mengkoordinir dan sebagainya gitu ya ke bagian-bagian di di ini wilayahnya IT gitu ya. Wilayahnya IT misalnya kan tadi di sini ada dibagi-bagi, ada IT aplikasi, ada IT network gitu ya. Dia akan mengkoordinasi juga gitu. Nah, nanti dari sini biasanya ada yang supervisor di masing-masing bagian gitu ya. Nanti supervisor ini biasanya akan ada rapat mingguan atau bulanan gitu ya akan mereport tugas dari masing-masing di bawahnya lagi staff-staffnya gitu ya. Nah, ini tugas dari kepala IT ya. Selain dia juga ini juga ya interpersonal, jadi dia harus juga menjadi teladan gitu ya. Seorang kepala IT, jadi jangan sampai kepala IT tidak menjadi teladan ke bawahannya. Nah, nanti ini akan masalah gitu ya, karena bisa jadi nanti bawahannya akan mengikuti mungkin kaitan dengan akhlaknya yang tidak baik gitu ya. Karena melihat atasannya juga seperti itu, datang telat gitu ya, kurang disiplin dan sebagainya. Jadi sebagai kepala IT ini harus menjadikan teladan ya kepada bawahannya, supaya bawahannya juga kalau berbuat misalnya tidak disiplin, tidak sering telat, itu akan malu sendiri gitu. Kalau misalnya sebagai kepala IT-nya aja dia rajin dan sebagainya. Berikutnya kita ke yang sebelah kiri tentang IT strategi dan planning. Nah, ini dia akan menganalisis ya strategi-strategi apa aja nih untuk mengembangkan IT di sebuah perusahaan tersebut gitu ya. Dan perencanaannya ya, budgeting dan sebagainya biasanya ada di sini. Gitu ya. Nah, terus berikutnya kita ke sampingnya lagi yaitu IT aplikasi and development. Di sini IT aplikasi and development ini biasanya mengembangkan sebuah aplikasi gitu ya. Nanti di antara orang-orang yang akan membuat sebuah aplikasi ini biasanya namanya kan programmer gitu ya, yang sering membuat aplikasi gitu ya. Nah, di sini tugas dari programmer itu biasanya membuat sebuah program ya. Misalnya entah untuk program untuk perusahaan itu sendiri atau untuk customernya gitu ya. Tergantung dia perusahaan itu bergerak di bidang jasa, misalnya warehouse atau jasa software host ya, software host, atau dia sebagai emang buat di internalnya sendiri bisa, atau juga untuk maintenance program yang sudah berjalan di sebuah perusahaan tersebut, misalnya di situ ada program SAP ya, ada ERP, terus program keuangan, penggajian dan sebagainya. Bisa juga dia di sini sebagai programmer dia untuk mengcustom program yang sudah berjalan di perusahaan tersebut gitu ya. Atau bisa juga mendevelop dari awal gitu ya. Develop dari awal program ya untuk kebutuhan di perusahaan tersebut. Nah, nanti programmer ini biasanya akan membuat program sesuai dengan kemampuannya ya. Misalnya dia suka programnya di bahasa pemrograman apa gitu ya. Atau juga kalau misalnya udah running gitu di perusahaan tersebut, sudah running, ada programnya yang berjalan menggunakan misalnya bahasa pemrograman DLP, maka nanti dalam tahap requirement-nya, persyaratan untuk merekrut karyawan, dia pasti akan dimintai untuk harus bisa pemrograman DLP. Atau kalau misalnya di program yang berjalan di perusahaan tersebut Java, maka dia harus yang direkrut itu harus bisa Java kalau mau join di perusahaan tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya masih baru gitu ya, programnya dia belum ada gitu. Nah, ini programmer ini bisa menentukan sendiri karena dia sukanya
di bahasa pemrograman apa. Nah, nanti dia bisa mengembangkan gitu ya. Nah, nanti selain dia sebagai programmer, dia juga harus mengetahui tentang ini ya, database administrator juga gitu ya. Karena biasanya program akan digabungkan dengan database gitu ya. Kita membuat program nggak mungkin hanya buat program aja tapi nggak connect ke database. Jarang gitu ya. Karena sekarang rata-rata data-data itu akan masuk ke dalam database dari program yang diinputkan gitu ya, dari inputan data yang diinputkan ke dalam program akan masuk ke database. Tapi kalau nggak ada database-nya, maka tidak bisa buat untuk report, untuk compare data yang dari dari data sebelum ke data yang sekarang gitu. Jadi butuh yang namanya database. Nah, database-nya misalnya contohnya ada MySQL, Oracle, ya, SQL Server dan sebagainya. Gitu ya. Nah, nanti programmer tadi sebagai aplikasi mendevelop aplikasi bersama database-nya. Terus juga di bagian IT aplikasi and development ini ada sistem analis. Jadi sistem analis ini yang menganalisa ya, yang mencoba membuat desain ya sistem. Desain sistem nanti dia akan memberikan ke programmer untuk dibuat seperti requirement-nya, persyaratannya gitu sesuai dengan keinginan dari misalnya kalau dia sebagai software host sesuai dengan keinginan dari user gitu misalnya. Atau kalau usernya tidak tahu menyerahkan kepada sistem analis karena sistem analis juga harus harus yang mempunyai pengalaman gitu ya yang untuk bisa join ke perusahaan tersebut. Makanya dia mungkin udah tahu gitu ya mendesain tentang produk atau program tersebut gitu ya. Hanya dia serahkan ke standarisasinya ke programmer untuk dibuatkan seperti yang didesain tersebut gitu ya. Nah, ini job desk dari programmer dan sistem analis ya. Mungkin bisa aja kalau misalnya perusahaannya besar ada di sini tambah lagi tadi misalnya terpisah ya, database administrator. Gitu ya. Jadi ada programmer, ada sistem analis, ada database administrator. Oke, kita lanjut ke bagian yang sebelah kanannya yaitu tentang IT network dan infrastruktur. Nah, apa saja yang dilakukan di bagian network dan infrastruktur? Terus ada personil-personil apa aja gitu yang di dalam network dan infrastruktur. Biasanya ada seorang network spesialis ya. Ini spesialis jaringan. Terus ada spesialis hardware ya, perangkat kerasnya. Karena nanti terkait dengan network, infrastruktur, ini selalu berkaitan dengan perangkat ya, appliance-nya, perangkat kerasnya. Misalnya perangkat routernya, perangkat servernya, ini kan hardware ya. Terus di IT network infrastruktur juga ada personil sistem administrator. Ya. Nah, sistem administrator dia nanti akan menjadi ini ya sentral dalam memanage sistem di infrastruktur di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, dia akan juga memberikan akses gitu ya ke server, ke infrastruktur tersebut, ke infrastruktur di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, nanti ini biasanya sistem administrator ini full access ya. Full access. Nah, terus dia nanti selain dia memanage ini server gitu ya. Dia juga koordinasi dengan seorang network gitu ya. Dari server yang di develop, kemudian koordinasi dengan seorang network spesialis untuk supaya bisa didistribusikan gitu ya. Bisa diakses oleh user-user gitu yang emang membutuhkan gitu ya. Nah, dan seterusnya, ini banyak ntar kerjaannya gitu ya. Terus juga ada security spesialis keamanan. Nah, yang sekarang nih security spesialis atau spesialis keamanan ini banyak dibutuhkan gitu ya. Dahulu mungkin sebelum terlalu boomingnya internet atau boomingnya tentang e-commerce ya,
startup dan sebagainya, ini security spesialis ini belum terlalu nih. Tapi sekarang karena semua serba digital ya, terus belanja online, terus penjualan online dan sebagainya gitu ya, maka terus sampai e-banking, itu juga kan itu terkait dengan finance, keuangan, bisa langsung dari internet gitu ya. Nah ini makanya perlu ada keamanan di sisi sisi infrastrukturnya, supaya nanti kalau misalnya di perusahaan ini katakanlah jasanya jasa keuangan. Nah ini kalau ada user atau customer gitu ya menaruh uangnya gitu ya ke situ tapi tidak diamankan, ini bisa keuangan yang ada di nasabah tersebut bisa hilang gitu ya dan sebagainya. Nah ini makanya dibutuhkan security spesialis gitu. Terus berikutnya lagi nanti akan saya detailkan lagi nih penjabaran terkait dengan tool-toolsnya, produk-produknya, program-programnya yang dipakai di masing-masing ini seperti apa gitu ya. Nah ini kita sekilas ke bagian paling kanan yaitu IT operation. IT operation ini di sini seperti IT staff ya. Dia yang operasional di IT itu misalnya nanti terkait dengan network dasar, troubleshooting dasar gitu ya. Ini udah harus kenal IT staff ya. Terus custom terkait dengan program gitu ya. Terus di situ juga di bawahnya ada helpdesk staff. Nah, helpdesk staff ini bisa juga ada yang admin staff ya, admin IT-nya gitu ya. Jadi terkait dengan ada keluhan dari dari customer, dia akan melalui pintu gerbangnya ke helpdesk IT sini dulu ya. Nah, nanti ada software helpdesk ya. Nanti di software helpdesk biasanya dia akan ngasih job atau ngasih troubleshoot ini ke kepala IT-nya. Nanti ntar kepala IT akan mendelegasikan siapa yang harus menyelesaikan pekerjaan yang dari masalah yang ada di customer gitu ya. Nah, helpdesk staff ini ada softwarenya gitu ya. Nanti terkait dengan SLA, Service Level Agreement ya. Terus KPI dari masing-masing staff gitu ya, di masing-masing bagian. Ini bisa dimonitoring, bisa dicek ya, bisa dilihat dari helpdesk-nya gitu ya, software helpdesk-nya gitu. Nah, nanti kalau misalnya di perusahaan kecil biasanya hanya ada IT staff. Jadi dia multi talent, satu untuk semua gitu ya. Harus bisa programming, bisa network, bisa troubleshooting hardware, software gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini kalau bagian IT staff di perusahaan yang kecil gitu ya. Dia karena mungkin budgetnya tidak banyak, makanya dia cukup satu merekrut IT staff aja, tapi untuk semua. Nah, tapi kalau di perusahaan besar kan pekerjaannya juga udah kompleks, jumlah karyawannya juga banyak. Makanya butuh bagian-bagian gitu ya untuk benar-benar fokus gitu ya. Fokus. Terus mungkin dia ada cabang juga dan sebagainya. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, mau tanya boleh, Pak? Ya, silakan. Pak, kalau ini Pak di dalam dunia profesional, itu sebenarnya kita boleh nggak sih Pak mengaku nih mengampu suatu jabatan padahal kita nggak menjabat di posisi tersebut gitu Pak? Mengampu ke jabatan tersebut tapi kita maksudnya nggak mampu gitu atau gimana maksudnya? Nggak, maksudnya istilahnya ngaku-ngaku megang suatu jabatan gitu Pak. Oh, ngaku-ngaku sebuah jabatan tersebut gitu ya. Tapi Iya betul Pak. Nah, tapi intinya kan nanti akan ini juga kan di cross check gitu. Misalnya, oh saya spesialis ini programmer gitu ya. Spesialis network gitu ya. Tapi kan nanti akan ada ini ya, akan ada pengujian. Misalnya, oh kalau benar ini, kalau misalnya dalam tahap rekrutmen gitu ya,
akan dites di situ ya, networknya gitu ya. Terus sebagai programmer dia akan dites programnya gitu, membuat programnya gitu ya, sejauh mana gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau orang IT suka gitu kan, ya nggak masalah. Tapi intinya dia harus mencoba menyesuaikan gitu ya. Kalau kita merasa kurang ya coba untuk update produk ya, perdalam gitu ya. Karena kalau di bidang IT ini berkembang terus ya. Jadi kalau kita nggak update maka biasanya akan ketinggalan gitu ya. Ketinggalan. Nah, ini kita kalah bersaing kalau ketinggalan gitu ya. Terus ada lagi? Oke, dari saya itu aja, Pak. Oh, ntar dulu sebentar ya. Oke, sekarang saya lanjut lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke terkait dengan detailnya, gitu ya. Misalnya saya menjelaskan dari IT operation dulu ya, IT operation. Nah, biasanya IT operation ini untuk salarinya biasanya tidak lebih besar dari programmer sama network gitu ya. Misalnya ada IT support. Nah, ini IT support ini juga masuk kategori di ranah IT operation gitu ya. Nah, dia karena nggak terlalu spesialis nih, maksudnya dia bisa tapi nggak nggak spesialis, nggak fokus gitu ya. Dia hanya dasar-dasar aja gitu ya di IT operation. Nah, misalnya merakit PC gitu ya, terus instalasi instalasi OS ya, terus troubleshoot misalnya network, memasang crimping kabel, terus koneksikan gitu ya, yang sederhana-sederhana, nggak sampai detail gitu, nggak sampai sampai advance lah gitu ya. Nah, ini tingkatan di IT operation gitu. Nah, nanti kalau kita mau misalnya mau ngelamar jadi IT support, biasanya kita harus bisa ya itu ya, IT secara global. IT secara global kita kuasain gitu ya. Walaupun nggak sampai detail nggak masalah gitu. Itu biasanya di tingkat operasional. Nah, terus biasanya di sini kadang SMK gitu ya, kebutuhan SMK masih ini bisa nih kalau di IT operation, di IT support ya. Misalnya SMK TKJ atau SMK RPL gitu ya. Ini masih bisa masuk. Atau minimal SMK atau minimal D3. Tapi kalau yang udah di network, di aplikasi development gitu ya, di IT strategi planning gitu ya, ini udah harus minimal S1 gitu ya. Minimal S1 karena harus butuh pengetahuan yang emang pengalaman gitu ya terhadap masing-masing bagian gitu. Nah, ini kan tadi kita udah bahas yang di sini ya, di IT operation. Sekarang IT network. Nah, kalau kita sukanya di network, maka induknya seperti routernya kita ya harus tahu nih, misalnya kayak router Mikrotik, router Cisco ya. Nah, ini Cisco dan Mikrotik ini sering banyak dipakai nih di perusahaan-perusahaan ya. Kalau untuk menengah ke bawah, Mikrotik banyak gitu ya di perusahaan Mikrotik banyak. Tapi kalau udah perusahaannya besar, biasanya menggunakan routernya Cisco dan Juniper. Ya, karena harganya juga lebih mahal dibanding Mikrotik. Terus selain tadi bisa routernya, switchnya, akses pointnya ya. Ini kita juga harus tahu gitu ya. Switch kan banyak ya. Akses point juga banyak. Kita harus bisa konfigur di situ ya. Terus selain itu kita juga harus tahu tentang sistem operasinya gitu, karena kita koneksikan jaringan itu bukan hanya perangkat router aja kan, tapi nanti ada sistem operasi Linux sama Windows ya dan sebagainya. Kita harus tahu juga di network spesialis. Nah, tapi yang lebih ke ini nanti terkait dengan server OS nih. Ini ada di sistem administrator ya. Server Windows server VM ya.
VM itu virtual machine seperti VMware, VirtualBox ya. Terus apalagi Proxmox dan sebagainya. Ini biasanya tugas-tugas sistem administrator nih di sini ya. Server Linux dia harus menguasai, Windows Server, domain, Active Directory ya, manajemen user group dan order. Ini di sini ya. Nah, dia full access di sini ya untuk ngasih privilege ke user-user di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, di sini ada lagi security spesialis. Ini biasanya dia harus tahu tentang firewall. Firewall ntar kan di pasaran ada firewall, ada FortiGate, ya, ada Cisco, Palo Alto, ya, Sophos dan sebagainya gitu ya. Ini nanti dia yang akan mendesain gitu ya keamanannya untuk di jaringan internalnya supaya tidak ada pihak luar yang bisa masuk ke dalam sistem tersebut gitu ya. Sistem terutama terkait dengan server-server DMZ, delimiter zone. Ini harus diamankan karena di DMZ itu, server DMZ itu banyak server aplikasi, database, keuangan, dan sebagainya. Nah, ini perlu diamankan. Data-data jangan sampai bisa dirusak oleh orang yang tidak berhak gitu ya, atau bisa dimasuki oleh orang yang tidak berhak. Oke, ini waktunya kurang lebih 1 menit lagi nih, karena Zoom ini kan terbatas ya. Nanti kita bisa ini komunikasi via WA gitu ya. Terus juga bagi yang yang lain teman-teman yang belum merasa kuis, nanti saya informasikan di grup WhatsApp-nya ya. Nah, nanti di situ saya akan kasih soal, terus dicoba dikerjakan bagi yang belum. Takutnya ini ya nilainya nggak ada nanti pas saat pentotalan ini ya, hasil dari ini, hasil akhirnya kurang. Nah, ini itu udah agak susah lagi gitu untuk supaya diperbaiki gitu. Makanya usahakan yang merasa belum, nanti saya akan kasih soal dikerjakan gitu ya. Nah, terus ini kan tadi di IT network dan infrastruktur. Berikutnya lagi di programmer. Jadi seorang programmer pun dahulu gitu ya, ini juga banyak perkembangan juga nih. Dahulu mungkin basisnya command line, sekarang udah grafis-grafis semua. Terus merambah ke Android gitu ya. Karena sekarang zamannya smartphone gitu ya. Dari smartphone itu sudah multimedia gitu ya. Banyak kita untuk menonton video bisa, untuk mendengarkan musik bisa, untuk melihat informasi bisa gitu ya, dan sebagainya. Makanya banyak programmer mengembangkan juga ke arah Android-nya. Nah, jadi dibutuhkan juga sekarang